What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini setelah selesai lebaran nih guys, gue akan menemani kalian lagi untuk membawakan konten nih. Kemarin pas lebaran gue sedikit nggak upload terlalu banyak ya guys, tapi kali ini balik dari Amerika, gue sekarang stay di Bali. Dan gue akan nemenin kalian untuk membawakan konten yang menarik hari ini guys. Gue akan mengajak kalian menonton bersama-sama bagaimana sih proses telur yang kalian makan sehari-hari nih guys ya, bisa menjadi seekor anak ayam. Kemudian yang sangat menarik dan harus gue share kepada kalian adalah bagaimana proses mumifikasi membuat orang nih menjadi mumi. Mungkin kalian kesel kan sama teman kalian mau buat teman kalian menjadi mumi. Inilah prosesnya guys. Jadi sebelum itu semua jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu jangan lupa juga untuk selalu support channel ini karena kita udah mau nyentuh angka 2 juta subscriber. Jadi jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang guys, biar channel ini bisa nemenin kalian setiap hari. So langsung aja gue akan menemani kalian. Let's go! Nah ini video pertama yang bakal kita tonton bersama-sama guys. Bagaimana proses sebuah telur nih yang kalian biasa makan pagi, makan siang, makan malam. Pokoknya dicampur nasi goreng, dicampur apapun, atau telur doang bisa kalian makan nih, yang bisa menjadi kayak anak ayam guys. Inilah prosesnya, yuk kita nonton bareng-bareng. Jadi memang proses pembentukan telur, sebuah telur nih menjadi anak ayam itu selama 21 hari guys. Nah selama 21 hari itu kuning telur akan berubah dari embrio ayam menjadi anak ayam. Nah di sini di hari ke-1 sebenarnya tuh yang kuning telurnya itu terdapat satu embrio anak ayam yang kecil yang nantinya setelah melewati proses 2-3 hari hatinya itu atau jantungnya ya guys ya sudah akan terbentuk nih guys. Nah kemudian di hari ketiga ada kayak syarafnya atau buat darahnya itu udah mulai terbentuk, dan akhirnya di hari keempat ini bagian organ-organnya seperti sayap, otak, mata, kemudian juga ekornya nantinya itu sudah akan terbentuk seperti ini guys. Bisa kalian perhatikan yang pertama-tama tuh memang bentuk dari embrio tuh matanya jauh lebih besar guys, tapi akhirnya tubuhnya ini atau organ-organ lainnya ikut berkembang bersama ayam ini. Nah kemudian di hari ke-7 barulah muncul paruh dari anak ayam ini guys. Dia paruhnya itu muncul, kemudian di hari ke-8 kayak sisik-sisik yang buat totol-totol ayam itu tuh guys, yang buat bulunya itu baru bermunculan. Gue ngeliat ini sih sedikit merinding sebenarnya, soalnya gue rada geli sama yang kayak titik-titik gitu loh guys. Dan lanjut lagi di hari ke-9 ayam ini sudah mulai bisa bergerak, mulutnya itu sudah bisa tutup buka. Di hari ke-10 kalian yang suka makan ceker ini nih udah mulai muncul cekernya. Dan di akhirnya di hari ke-12 gitu udah mulailah muncul kayak bulu-bulu ayam yang kayak bulu tipisnya di bagian ekornya. Dan lanjut lagi hari ke-13 sampai 15 ayam ini sudah mulai bisa bergerak lebih banyak dan bulunya itu juga jauh lebih banyak guys. Di sini dia juga sudah mulai bernafas ya. Nah buat kalian yang suka penasaran bagaimana sih sebenarnya anak ayam nih yang ada di dalam telur tersebut dia itu bisa bernafas. Kalau manusia kan lewat kayak ari-arinya guys. Di anak ayam ini sebenarnya tuh di telurnya itu tuh dia ada kayak lubang yang super kecil banget yang bisa buat masukin udara. Jadi ayam ini aman walaupun di dalam telur dia masih bisa terus bernafas. Nah kemudian lanjut lagi di hari ke-15 dia itu sudah mulai kayak bergerak banget nih guys, udah mulai aktif sekali karena ini udah mau deket-deket harinya dia itu akan menetas. Nah di hari ke-16 sampai 17 tuh bulunya juga sudah semakin lebat, dan ayam ini akhirnya di hari ke-21 guys dia itu akan mematuk dari dalam cangkang telurnya untuk memecahkan cangkangnya, dan akhirnya ayam ini pun keluar dari cangkang telurnya sudah aktif bergerak guys. Itulah proses dimana sebuah telur yang kalian makan sehari-hari tiap pagi lah bisa menjadi seekor anak ayam. Luar biasa banget kan guys. Bagaimana sih bisa seperti itu ya? Kayak kehidupan tuh luar biasa banget. Nah lanjut lagi, gue akan membawa kalian ke masa ketika mumifikasi itu sangat terkenal sekali di zaman Mesir guys. Kan penasaran kan? Mungkin kalian yang pernah nonton film The Mummy atau kalian yang pernah ke museum pernah melihat mumi, itu gimana sih prosesnya bisa mengawetkan orang seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui kalau orang sudah meninggal didiemin gitu aja pasti membusuk kan guys. Nah inilah prosesnya yang akan kita tonton bersama-sama. Nah jadi ini adalah proses mumifikasi yang ada di dalam sebuah museum. Nah, bisa kita perhatikan. Ini kalau di peti mati mumi itu kan, dia itu digambarin mukanya dulu guys. Nah, ini muminya adalah seorang pria yang berusia sangat muda sekali, usia 20 tahun nih guys. Ini kayak harus disensor ya, karena gambarnya ini sedikit wow, sangat berbahaya.
Kemudian orang yang meninggal di usia 20 tahun ini, si pria ini akhirnya dilakukan proses mumifikasi yang biasanya sih organ tubuhnya itu dikeluarin semua dan ditinggalkan bagian jantungnya. Tapi di dalam proses mumifikasi yang kali ini, bagian jantungnya itu dikeluarkan, yang ditinggalkan adalah bagian paru-parunya guys. Mengapa seperti itu? Tidak ada yang tahu, tapi mumifikasi yang kali ini pria ini nih ditinggalkan bagian paru-parunya doang. Mungkin karena ketika dia itu ada sesuatu kali yang membuat dia seperti itu ya. Nah tapi lanjut lagi di proses ini guys, dia itu tangannya akan dipindahin ke bagian tengah atau tepatnya di atas kelaminnya guys. Nah kemudian setelah dia dipindahkan di atas kelaminnya, barulah mumi ini direndam menggunakan garam guys. Jadi selama 40 hari tubuhnya ini akan dipenuhi oleh garam, ditumpuk gitu ya, ditutup menggunakan garam, dan sampai akhirnya nanti tubuhnya itu akan menjadi kering guys. Ya memang garam itu akan menyerap air kan. Nah kemudian setelah tubuhnya itu kering, dia itu akan disiram menggunakan oil di seluruh bagian tubuhnya. Dia itu bukan mau jemuran ya guys ya, tapi ini memang proses mumifikasi biar tubuhnya itu awet. Nah setelah dia itu disiram oil, akhirnya dari bagian bawah itu dia itu baru ditutupi oleh resin. Nah resin ini barulah ditutup lagi menggunakan kain yang linen gitu, kain yang bisa menutup badan. Nah setelah proses itu nggak berhenti di situ aja, dia ini akan ditaruh bagian kayu di bagian bawahnya ini untuk menopang tubuhnya. Barulah setelah itu ditutup lagi menggunakan resin yang kedua dan ditutup lagi menggunakan kain. Prosesnya ini memang berulang-ulang. Kemudian barulah di bagian dadanya ini ditaruh sesuatu yang sampai sekarang sih belum bisa terlalu dijelaskan, tapi para peneliti mempercayai ini adalah salah satu bagian tradisi dari kepercayaan mereka pada saat itu. Nah setelah itu uniknya lagi, di bagian dadanya itu mereka juga akan meletakkan mumi dari seekor burung guys, seekor burung ibis yang telah dimumifikasi dan ditaruh di bagian dadanya atau di bagian perutnya yang telah dikeluarkan isinya nih guys. Nah setelah burung ibis yang telah dimumifikasi itu ditaruh di bagian perutnya ini, baru ditutup menggunakan resin lagi dan akhirnya ditutup lagi menggunakan kain, dan akhirnya terakhirnya itu baru di wrap guys. Jadi bener-bener pakai kain tuh berkali-kali, pakai resin berkali-kali, dan dilanjutkan proses penaruhan lukisan atau muka dari si pria tersebut ya. Nah setelah itu ditutup menggunakan kain lagi. Setelah ditutup menggunakan kain, akhirnya kain tersebut juga dilukis nih guys, dilukis menggunakan cat merah. Dan setelah cat merah itu barulah diukir kayak ukiran-ukiran mumi gitu loh, ukir-ukiran kayak Mesir gitu yang berbau-bau kayak kalian tau lah ya gambar-gambar Mesir ya, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya barulah jadi mumifikasi atau orang yang telah dibuat menjadi mumi nih guys, ditaruh di dalam piramid, ditaruh di dalam ya nggak tahu ya di mana lagi sih sebenarnya. Kalau mumi itu ya pasti di dalam piramid. Itulah proses yang sangat unik sekali. Jadi kalau kalian pengen mumiin temen kalian, mungkin bisa pakai tips ini. Enggak lah, bercanda ya guys, jangan mumiin temen kalian guys. Nah kemudian lanjut lagi ke video ketiga yang akan kita tonton bersama-sama. Unik banget sih guys, ini sedikit random tapi gue harus share ini ke kalian, yaitu bagaimana sih kalau seekor sapi menginjak baut guys. Apakah sapi tersebut akan kempes? Bisa kita nonton bersama-sama ya di sini. Ada seekor sapi yang telah menginjak baut, dan ini nih kalau kalian nggak tahu, di bagian bawah kaki sapi itu adalah kukunya guys. Jadi nyangkut sehingga si peternak sapi ini nih harus memotong kuku sapinya guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, tenang ya, itu bukan bagian daging yang dipotong oleh si peternak ini guys. Dia tuh memotong kuku sapinya ini untuk mencabut bagian baut yang tersangkut di kuku sapi ini guys. Tapi kalau dia cabut nih, kempes gak nih sapinya guys? Kayak balon gitu. Nah ini dicabut menggunakan tang, ditarik seperti itu, dan bisa kalian perhatikan ya guys, rupanya bautnya ini tuh menancap cukup dalam ya. Dan bisa kita perhatikan juga rupanya di bagian luka dari sapi itu tuh, dia udah kukunya tuh kayak menghitam guys. Jadi bagian kukunya ini juga harus dicabut, harus diperhatikan apakah ada yang merusak sampai ke dalam daging sapi tersebut guys. Nah di sini proses pertama yang dilakukan oleh peternak sapi itu adalah menggerinda bagian kuku sapi tersebut dulu guys. Jadi dia gerinda gitu, dilihat wah rupanya luka dari bautnya ini yang tertancap ya, bukan tertantap. Itu rupanya dalam banget guys. Bisa kita perhatikan kan tuh masih ada bekas hitamnya loh. Ini takutnya nanti kalau nggak dibersihkan seperti ini, dia tuh bisa infeksi dan akhirnya sapi itu harus dipotong kakinya guys. Jadi kayak ini ya, kaki sapi itu, sop kaki sapi. Nah kemudian setelah digerinda seperti ini guys, dia itu didalemin lagi untuk dibersihkan ya guys ya. Nah ini dikorek-korek pakai yang alat pemotong kukunya lagi. Setelah dia korek menggunakan alat pemotongnya ini, rupanya lukanya itu masih belum kelihatan loh guys.
Ini masih super dalam banget, bisa kita lihat nih ya, masih hitam gitu loh guys. Jadi peternaknya itu mau sampai bagian hitamnya ini bersih banget guys. Tapi ini si peternak sapinya nih juga harus berhati-hati, soalnya kalau dia tuh terlalu dalam mengorek kuku sapinya, dia malah buat sapinya itu kesakitan karena kukunya itu nyentuh ke dagingnya guys. Jadi harus perlahan-lahan, sedikit-sedikit gitu dibersihin, jangan sampai kena daging sapinya itu. Ini prosesnya terus dilanjutkan dan bisa kita perhatikan di sini ya guys ya. Setelah beberapa menit dikorek gitu ya guys, rupanya nih syukur banget si sapinya itu nggak terluka, bautnya itu nggak tertancap ke bagian kulit atau bagian daging sapi tersebut guys. Jadi sapi ini bisa berjalan dengan lancar, dia tuh tidak pincang guys. Dan rupanya fakta yang kita ketahui dari video ini, sapi kalau tertancap baut dia tuh nggak akan kempes kayak balon guys. Dia tuh masih bisa berjalan normal kalau nggak kena ke dagingnya. Nah itu dia guys video yang gue share hari ini. Lucu, menarik, dan wow, mind blow banget kan? Gimana menurut kalian? Coba tinggal pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kalian ada yang mau ngumumin temen kalian, atau setelah kalian nonton proses pembentukan telur sapi kan, telur mata sapi kan. Setelah pembentukan telur, kalian tuh jadi enek guys, gaya nggak pengen makan telur lagi karena kayak rupanya telur itu bisa menjadi seekor anak ayam selama 21 hari doang gitu kan. Jadi enak. Coba tinggalin komentar kalian, pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar guys. Jadi itu dia video hari ini guys. Thank you for watching this video. Dan ini dia saatnya untuk kalian klik tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang. Nah itu dia. See you guys in the next video. Ciao.